Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan materi pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah bagian besaran satuan dan dimensi oleh MGMP Fisika Kota Pekanbaru, pengarang Suryani Dasmilena SPD dan Hajayati Gusneli SPD. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada besaran satuan dan dimensi, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu macam-macam alat ukur. Nah, apapun bidang pekerjaannya, aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kegiatan pengukuran. Sehingga penting bagi kalian untuk dapat memahami tentang prinsip-prinsip pengukuran. Nah, ini contohnya. Kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C. Ya. Oke, baik Ananda, coba perhatikan, amati gambar A, gambar B, dan gambar C. Ya, oke, baik. Di sini gambar A sedang kegiatan posyandu, ya, menimbang bayi. Nah, ini gambar B sedang di pasar, ya, ibu-ibu sedang belanja di pasar menggunakan neraca, menggunakan timbangan. Nah, ini adalah penjahit baju mengukur pakaian. Oke, kita lanjutkan. Nah, aktivitas 1.1. Ayo Ananda amati, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ada gambar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, ini setelah Ananda amati, perhatikan gambar setiap gambar ini. Nah, alat ukur apa saja yang ada di sini? Mari kita bahas satu persatu. Ya. Setelah kalian mengamati gambar, isilah tabel berikut ini. Nah, ternyata gambar A itu adalah neraca Ohaus untuk mengukur massa benda atau zat. Yang nomor 2 B, meteran untuk mengukur panjang. C, stopwatch untuk mengukur waktu. D, termometer untuk mengukur suhu. E, avometer untuk mengukur kuat arus dan tegangan listrik. Dan F, luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya. Yang G, jangka sorong untuk mengukur diameter panjang dan tebal benda. Nah, yang H, speedometer untuk mengukur kelajuan kendaraan bermotor. Yang I, tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Yang J, gelas berukuran untuk mengukur volume bahan masakan. Yang K, mikrometer sekrup untuk mengukur diameter benda. Yang L, pengukur tekanan ban untuk mengukur tekanan udara dalam ban. Oke, baik, kita lanjutkan dengan setelah memahami, ya, yang gambar ini. Nah, setelah kita mengisi tabel, nah, setiap masing-masing gambar ini sudah kita spesifikkan dengan fungsinya masing-masing. Nah, jadi kita lanjutkan dengan besaran satuan dan dimensi. Nah, bacalah hasil pengukuran pada ilustrasi gambar. Tulislah hasil pengukurannya. Nah, ini ya. Coba Ananda praktekkan di meja Ananda sendiri masing-masing untuk mengukur panjang buku tulis, lembar kertas buku tulis menggunakan penggaris. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, tuliskanlah 2 komponen dari hasil pengukurannya. Nah, setelah itu, setelah Anda menggunakan penggaris untuk mengukur panjang atau lebar panjang buku tulis, Anda tuliskan hasil pengukurannya. Nah, jadi pengukuran panjang kertas menggunakan penggaris, ya. Oke, baik. Di situ ada, setelah diukur menggunakan mistar, lebar buku tulisnya atau panjang buku tulisnya 21,1 cm, ya. Itu ada 2 komponen dari hasil pengukuran. Itu ada 21 dan ada
sentimeter. Nah, apa pula itu? Mari kita lihat selanjutnya. Komponen hasil pengukuran. Yang pertama ada besaran. Nah, besaran merupakan sesuatu yang akan diukur. Nah, besaran terdiri atas dua kelompok besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya tersusun dari beberapa satuan besaran pokok. Nah, yang kedua itu adalah satuan. Nah, tadi kan hasil pengukurannya ada misalnya 21,1 cm yang saya sebutkan tadi. Jadi 21,1 itu adalah besarannya atau besarnya, ya. Oke, terus ada satuannya, sentimeter. Nah, itu dinamakan yang sistem satuan. Satuan merupakan ukuran yang menjadi acuan dari suatu besaran. Oke, kita lanjut. Tabel 1.1 besaran satuan SI dan dimensi dari besaran-besaran pokok. Nah, ini dia, ya. Besaran pokok itu yang kita kenal ada 7. Nah, panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu mutlak, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, masing-masing besaran ini mempunyai lambang besaran. Panjang lambangnya L, lanjut kepada M, T, I, T besar suhu mutlak, intensitas cahaya I, jumlah zat N. Nah, di sini ada satuan dalam SI, yang mana selama ini Anda ketahui adalah satuan panjang adalah meter. Nah, itu satuan dalam SI. Terus kilogram, satuan massa. Sekon, satuan waktu. Ampere, satuan kuat arus. Kelvin, satuan suhu mutlak. Kandela, satuan dari intensitas cahaya. Mol, satuan dari jumlah zat. Nah, ini tidak kalah pentingnya adalah panjang itu bahasa Inggrisnya adalah long. Maka dimensinya L, huruf kapital. Kasih kurung peta, ya. Lanjut kepada massa, itu adalah M, sekon, waktu adalah T besar, kuat arus adalah I, suhu mutlak adalah theta, intensitas cahaya adalah J, dan jumlah zat adalah N. Kita lanjutkan, ya. Besaran satuan SI dan dimensi dari beberapa besaran turunan. Nah, sekarang besaran turunan. Nah, clue-nya di sini adalah selain dari besaran pokok 7 besaran pokok tadi itu ada besaran turunan. Nah, selain yang 7 itu adalah besaran turunan. Apa diantaranya? Luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan daya. Masing-masing besaran ini namanya nama besaran. Punya lambang besaran dan rumusnya. Nah, ini ya, lambang besarannya dan rumusnya masing-masing. Juga mereka punya satuan dalam SI. Nah, contoh luas. Karena luas itu merupakan panjang kali lebar, maka satuan dalam SI-nya adalah meter persegi. Nah, dimensinya panjang. Nah, karena ini meter persegi diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokoknya itu adalah satuannya meter. Meter itu adalah panjang, maka panjang itu adalah long, L kali L, jadi L pangkat 2. Begitu dengan volume, satuannya meter kubik. Berarti L kali L kali L jadinya L pangkat 3. Nah, massa jenis, apa pula itu massa jenis? Massa per volume. Nah, karena dia massa per volume, satuan massa itu adalah kilogram. Tadi ya, pas besaran pokok, maka satuan volume adalah meter kubik. Maka didapat di sini dimensinya adalah M per L pangkat 3 ditulis sejajar menjadi M L pangkat negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena dia sebagai penyebut menjadi lurus pembilang, ya. Dikali ini, maka M L pangkat negatif 3. Nah, begitulah selanjutnya untuk kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan daya. Nah, kenapa dimensinya menjadi seperti ini? Jika Anda masih kurang paham, silakan bertanya, boleh via WhatsApp atau IG ya kepada saya. Oke, kita lanjutkan. Dimensi. Nah, setelah besaran ada di satuan, ada dimensi. Nah, apa pula itu dimensi? Ya, dimensi merupakan cara suatu besaran turunan disusun berdasarkan besaran pokoknya. Nah,
Suatu besaran turunan dapat dinyatakan dalam susunan beberapa besaran pokok yang dapat diketahui dengan cara melakukan analisis dimensi. Nah, lanjut. Dimensi dari besaran pokok berupa lambang yang ditulis dengan kurung siku dan huruf kapital tertentu sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 tadi ya. Kita sudah tayangkan tadi sebelum masuk kepada apa itu pengertian dimensi. Nah, sekarang kita masuk kepada kegunaan dimensi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama untuk mengetahui apakah sebuah rumus benar atau salah. Nah, sangat banyak manfaatnya ya, sangat bagus manfaatnya itu untuk mengetahui apakah sebuah rumus benar atau salah. Contoh soal, rumus perpindahan itu kita ketahui sama dengan S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Dengan S adalah perpindahan, V0 adalah kecepatan, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Apakah rumus tersebut benar? Nah, ini dia ya. Penyelesaian rumus tersebut mungkin benar jika dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Mari kita telusuri. Ruas kiri itu S dimensinya adalah, karena dia perpindahan satuannya meter maka dimensinya adalah L. Ruas kanan untuk suku pertama V0T ya, dimensinya V0 itu RT min 1. Nah, T itu adalah waktu kali T. Nah, sehingga tinggal L. Nah, dimensi suku satunya L sama dengan ruas kiri ya. Untuk ruas kanan suku kedua setengah AT kuadrat. Apa pula dimensinya? Karena di sini setengah itu adalah tidak berdimensi, maka A itu dimensinya adalah A itu adalah percepatan L T-1 sesuai dengan tabel tadi, sehingga dimensi dari T kuadrat itu adalah T kuadrat. Nah, T-1 dengan T kuadrat saling meniadakan sehingga tinggal L. Kesimpulannya, karena dimensi ruas kiri sama dengan dimensi ruas kanan, kesimpulannya rumus S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat benar secara dimensi. Nah, fungsi yang kedua dimensi itu adalah untuk menurunkan persamaan atau rumus. Contoh soal. Nah, ini dia ya contoh soal. Jika sebuah batu diikat dengan tali lalu diputar horizontal, maka tangan kita harus terus menarik tali, tidak boleh kendor atau lepas. Artinya, tangan kita mengerjakan gaya F pada batu melalui tali. Seberapa besar gaya atau tarikan tangan kita dapat diduga tergantung pada massa batu, panjang tali, dan seberapa cepat perputaran tali tersebut. Jadi, bagaimana bentuk persamaan atau rumus yang menghubungkan F, M, L, dan V? Mari kita lihat pembahasannya atau penyelesaiannya. Dimensi gaya itu adalah F sama dengan ML T-2. Massa M, ya massa lambangnya M besar, panjang L besar, dan kecepatan V sama dengan L T negatif 1, pangkat negatif 1. Nah, rumus ruas kanan itu sama dengan dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Nah, kita buat F sama dengan MLV ya. Nah, di sini F itu dimensinya ML-2, M, nah, massa itu M, L itu L, berarti M pangkat A, L pangkat B, dan V-nya adalah L T-1 pangkat C. Itu akan sama dengan M pangkat A, ya. L, di sini ada L-nya di dalam kurung, berarti L dalam kurung itu pangkatnya C, sehingga L-nya pangkat B tambah C, dan T-nya pangkat negatif C. Ya, di sini ada negatif C. Ini negatif C untuk hanya milik si T. Nah, negatif C. Nah, si L ini dia C. Nah, ya pangkatnya. Jadi, sehingga L itu sama dengan B tambah C. Itu aturannya dalam matematika. Kita hanya pemakai saja. Perhatikan pangkat atau eksponen M, L, T ruas kanan harus sama dengan ruas kiri. Kita peroleh ya ruas kanan A itu M pangkat A berarti M di sini pangkat 1, maka A-nya sama dengan 1. L di ruas kanan itu B tambah C, itu L di ruas kiri pangkat 1, berarti B tambah C sama dengan 1. Dan C di sini T pangkat min C. Min C di sini sama dengan min 2, sehingga C sama dengan 2.
Jadi A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dari mana datangnya? Tinggal memasukkan ya. C masukkan ke ganti C ini sehingga B didapatkan min 1. Nah, lanjut. Ya, C-nya sama dengan 2. Dengan demikian gaya tarik tangan kita dapat dirumuskan. Nah, ini dia. Ya, F sama dengan M, L min 1, V pangkat 2 ganti. Pangkat A ini sama dengan 1, sehingga tidak dituliskan, tersirat ya. L pangkatnya min 1 harus dituliskan. Nah, makanya M, L pangkat min 1, V-nya pangkat 2. Nah, ini penulisannya sebaiknya M, ya, M V kuadrat per T. Ini typo nih di sini. M V kuadrat per L. Nah, L di sini pangkat min 1 ya. Jadi M di sini adalah typo. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan. Aktivitas 1.2. Ayo identifikasi. Kalian sudah mendapatkan pengetahuan mengenai besaran, satuan, dan dimensi. Perhatikan kembali gambar 1.4, kemudian istilah tabel berikut ini. Ya, Ananda bekerja di kelompok masing-masing. Silahkan lihat tabel yang tadi. Ini ada tabelnya tadi, tabel 1.4 tadi. Nah, Ananda buatkan apa yang A sampai yang 12 tabel tadi. Ya, buatkan di buku latihannya masing-masing. Jawablah pertanyaan berikut. Setelah mengisi tabel, Ananda jawab pertanyaan ini. Perhatikanlah gambar gambar yang A, gambar yang B. Alat ukur pada kedua gambar tersebut mengukur besaran yang sama. Lihat pula tabel pada soal nomor 1. Terdapat alat ukur yang memiliki dimensi yang sama. Jelaskan pendapatmu. Mengapa harus ada kedua alat ukur yang berbeda untuk besaran yang sama? Silakan diberi penjelasannya di kolom komentar berikut ini. Sekian pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.